Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jawab kayak sing di tengah ayam klumet-klumet tok. Sing ana suarane Bu, biasane rewel ka, cempreng ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya orang NU, nurut. Gongkon suarane banter ya banter. Gongkon alon ya, gongkon mandek ya, gongkon bubar ya. Pan bubar apa pan terus? Nah, enak ngomong nang NU GNN. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, wabil khusus Syuriah Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Labib Shodiq. Terima kasih Kiai, saya merasa ada temannya. Jadi kalau di mana datang pengurus cabang geruduk. Nah, ini Syekhuna Kiai Haji ini sangat rajin. Mudah-mudahan seterusnya rajin terus menghadiri acara Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Syuriah, Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Brebes, pengurus MTC Bapak Muhajir dan seluruh jajarannya. Ibu-ibu muslimat, angger muslimat karo fatayat ke beda, karo IPPNU ya beda. Beda apane? Mambune. Muslimat mambune balsem karo minyak kayu putih. Betul? Betul nama batan? Angger fatayat mambune minyak wangi. Itu bedanya. Yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan gedungnya tetap badi muslimat. Aja disalib karo NU. Ya. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya ini sudah marem. Sudah pokoknya matanya merem, sudah pindah 2 kali duduk. Karena undangannya jam 1. Saya jam 1 kurang 1/4 itu sudah datang. Karena memang sudah biasa begitu. Kemarin di Ketanggungan undangan jam 2, jam setengah 2 sudah datang. Mulainya jam setengah 4. Ini NU. Makanya hal-hal seperti ini nanti secara pelan-pelan kita harus dirubah. Karena Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara terbesar karet. Dulu Indonesia menjadi negara terbesar produksi karet, sehingga jamnya itu molor. Ya. Sekarang tidak. Sekarang sudah tergeser oleh negara-negara yang lain. Tidak lagi menjadi negara nomor 1 produksi karet di dunia. Tidak. Makanya karetnya dikurangi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-94. Ya cirinya wong tua, harus ngomong karo waktu. Pertanyaannya, apa yang sudah diberikan oleh Nahdlatul Ulama? Jawabannya sederhana, singkat. Kalau Indonesia tidak ada Nahdlatul Ulama, maka NKRI sudah tidak ada. NKRI sudah tidak ada. Karena sampai hari ini orang
ormas terbesar di Indonesia yang mempunyai komitmen lahir dan batin. Dengan pernyataan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, NKRI harga mati. Siapa yang bisa reza? Warga Nahdlatul Ulama. Itu yang bisa diberikan kepada bangsa yang besar dari Nahdlatul Ulama adalah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan ketika NU tidak mendukung NKRI, NU ini punya organisasi dari anak ranting kecamatan, cabang, provinsi dan macam-macam. Kemudian menolak NKRI, NKRI sudah habis. Oleh karena itu, kalau ditanya apa yang telah dilakukan oleh NU kepada negara, jawabannya menyelamatkan NKRI dari bumi pertiwi Indo. Itu hebat apa hebat? Hebat. Bapak sekalian yang saya hormati, usia yang sudah tua, yang sudah memberikan kontribusi besar. Sebelum ada Indonesia Raya, lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, sudah ada lagu Ya Alal Waton yang diciptakan oleh Haji Wahab Hasbullah. Jauh lebih dahulu diciptakan lagu yang menyatakan kesabaran ulama, kecintaan Nahdlatul Ulama terhadap tanah air Indonesia. Berarti hebat Nahdlatul Ulama. Lantas kenapa Nahdlatul Ulama itu lahir? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun 1895 di Mekah terjadi satu gerakan yang disebut gerakan reformasi Islam, gerakan pembaharuan di dalam Islam. Karena Islam dianggap oleh kelompok mereka sudah penuh dengan khurafat dan bid'ah. Gerakan mereka menyatakan gerakan reformasi pemurnian Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Wahab, yang pada saat itu beliau adalah rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Catatan bagi Nahdlatul Ulama, bagi warga Nahdlatul Ulama, pada saat peristiwa terjadi itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ilyas Termas, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang lain-lain berada di Makkatal Mukarramah, sedang mondok, sedang ngaji di Mekah. Kelompok yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menolak secara tegas gerakan reformasi Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahab, atau yang dikenal dengan gerakan Wahabi, yang membawa aliran Wahabi. Dari situlah kemudian sekembalinya beliau-beliau dari Tanah Suci datang ke Indonesia membentuk organisasi. Membentuk organisasi yang misi perjuangannya adalah satu, membentuk aliran faham Wahabi masuk ke Indonesia. Latar belakangnya karena peristiwa di Saudi Arabia. Yang kedua, memperjuangkan lahirnya negara yang kita cintai, Indonesia. Jadi wajar kalau Nahdlatul Ulama itu sengaja dan bukan sengaja lagi harus membentuk faham itu, karena memang lahirnya Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh lahirnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Alhamdulillah,
sampai dengan hampir 100 tahun. Kalaupun Wahabi di Indonesia itu ada, tetapi termasuk kelompok-kelompok kecil, dan tidak boleh mereka bisa besar dan menguasai Indonesia. Paham Wahabi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama lahir. Kemudian kelahiran Nahdlatul Ulama juga ikut berperan aktif. Dulu belum ada TNI, juga belum ada Polri, tentara belum ada. Adanya pasukan swasta pakai sarung, ya, pakai sarung, pakai kolor. Karena wong tani ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya resolusi jihad Nahdlatul Ulama itu karena pernyataan Kiai Hasyim Asy'ari ketika ditanya oleh utusan Bung Karno dan Jenderal Sudirman menghadap kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari minta fatwa hukum. Bagaimanakah hukumnya berjuang melawan Belanda, melawan penjajah? Hadratus Syekh mengatakan hukumnya wajib dan jihad fisabilillah. Itulah kemudian seluruh umat Islam, warga Nahdlatul Ulama di Jawa Timur berbondong-bondong melawan penjajah pada saat agresi di Jawa Timur. Lahirlah dengan resolusi jihad itu, warga Nahdlatul Ulama bergerak mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ditanya, peran Nahdlatul Ulama luar biasa di dalam negara kesatuan Indonesia. Jadi wajar kalau NU minta bagian kepada negara, wajar kalau NU minta jatah kepada negara, wajar kalau NU minta dipelihara oleh negara, karena Nahdlatul Ulama memelihara negara Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Zaman waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, bangsa sudah ada namanya Hizbullah. Pasukannya NU namanya Hizbullah. Mereka yang berperang, mereka yang bertempur. Bahkan ada sebagian cerita di dalam dokumen Inggris disampaikan bahwa terjadi pertempuran 3 bulan siang dan malam tidak pernah berhenti. Inggrisnya bertanya, sebenarnya pasukannya itu siapa? Yang menjadi pasukan ini siapa? Kok bisa perang terus sampai mereka lawannya kalah? Saya masih ingat tahun 74 ketika saya mengikuti MTQ tingkat provinsi di Jawa Timur. Hadratus Syekh Haji Mahrus Ali berpidato. Waktu itu ada Wakil Presiden Adam Malik di Gelora 10 November Surabaya. Apa kata Kiai Mahrus? Bilang sama Adam Malik, Adam Malik, walaupun Nahdlatul Ulama tidak punya pasukan, tidak punya tentara, tetapi Nahdlatul Ulama bisa membuat jutaan tentara. Cukup dengan kacang hijau saja. Itu pidatonya Kiai Mahrus. Terus saya berpikir, jangan-jangan pada tahun 45 ketika berperang melawan Inggris dan Belanda, yang berperang itu kacang hijau, tetapi jadi tentara. Marhaban, ahlan wa sahlan, al-mukarram Kiai Tabas dari Buntet, monggo sugeng rawuh. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjuangan daripada Nahdlatul Ulama. Badru alaina min saniyatil wada wajab sukru alaina madha lillahi dalal badru alaina min
وجب شكر علينا ما دعا لله. Monggo, Kiai. Ngajeng. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita sebagai warga Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk terus melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan bagian tanggung jawab warga Nahdlatul Ulama. Karena dua-duanya itulah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dari zaman lahirnya Nahdlatul Ulama sampai dengan sekarang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mubalik kita sudah rawuh, waktunya juga sudah jam 3:30, kurang elok kalau saya terlalu panjang lebar. Insya Allah dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, kita akan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes. Untuk acara yang ketujuh yaitu Maido Hasanah yang akan disampaikan